Wah, hebat sekali kau. Tak kusangka kemajuannya sangat pesat. Sepertinya kedua gurumu digabung pun hanya bisa bermain imbang denganmu. Guru tetaplah guru. Sepertinya sudah waktunya kau mengambil alih. Tanda api suci. Ini adalah perintah tertinggi yang dapat memerintah dunia. Mulai hari ini kaulah penguasa dunia. Terima kasih kedua guru. Guru, adikku, Dewi, sebentar lagi akan bertunangan. Katanya tunangannya adalah putra keluarga kaya raya. Kedua guru. Sebelum ayah angkatku meninggal, dia berpesan padaku untuk merawat adikku dengan baik. Sekarang Dewi sebentar lagi bertunangan. Sebagai satu-satunya keluarga dari pihaknya, aku harus turun gunung untuk mendukungnya, agar dia tidak ditindas. Kalau adik murid kita yang menikah, kita harus memberi sesuatu, kan? Kartu VIP Super ini kau bawa. Setelah turun gunung, mau beli apa saja langsung gesek saja, tanpa batas. Terima kasih kedua guru. Ingat, guru-gurumu akan selalu menjadi penopang terkuatmu. Turunlah gunung. Rangga sudah lama tinggal di Gunung Naga tersembunyi. Dia tidak paham situasi dunia luar. Turun gunung kali ini mungkin akan menimbulkan masalah. Yulia Anggraeni, kau ikut diam-diam. Lindungi sang muda. Baik. Dewi, bahkan jika harus mati, aku akan bersamamu. Tidak peduli apapun cara orang tuaku, mereka takkan bisa memisahkan kita. Ayah, Ibu, Wah, Berani-beraninya kau kabur. Mau lari kemana? sudah kukatakan, aku hanya mencintai Dewi Maulana. Aku tidak akan menikahi Maya Lestari. Maya Lestari itu putri keluarga kaya paling terhormat di seluruh kota pelabuhan. Hanya dia yang pantas menjadi menantu keluarga Pratama. Lihat ini, gadis liar tanpa ayah ibu ini mana bisa menandingi Maya? Yang ingin kunikahi adalah istri yang mengerti dan mencintaiku, bukan sekadar status. Paman Tante. Aku sudah lulus dan dapat kerja. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Pasti tidak akan mempermalukan Dimas. Kau ini siapa? Maya itu adalah satu-satunya pewaris grup Lestar. Aset grup Lestar bernilai puluhan miliar. Semua miliknya. Kau ini orang kampung, walaupun kau berusaha seumur hidup, jari kelingking Maya pun tidak akan bisa kau samai. Diam saja apa, bawa tuan muda pulang. Kalian mau apa? Lepaskan aku, Dimas. Dewi, Dimas, Dewi, Dimas, Dewi, Dimas, Dewi, Dimas, Dewi, Dimas. Dewi. Dewi. Aku tidak akan menjadi pion kalian untuk mencari kekuasaan. Dimas. Anak durhaka. Sebagai pewaris keluarga Pratama, Kau harus menikah untuk aliansi. walaupun bukan keluarga Lestar, tapi pasti bukan dia, sampah kelas bawah seperti ini. Bawa tuan muda pulang. Lepaskan aku, lepaskan. Dimas. Dewi Dimas. Dewi. Kak. Dewi, ada apa? Kenapa? Gak apa-apa, Kak. Selama ini kamu pasti sudah banyak menderita di luar. Tapi kenapa tiba-tiba kamu pulang? Adikku mau menikah, tentu saja aku harus pulang. Aku akan menggantikan ayah untuk menyerahkan tanganmu langsung ke tangan pengantin pria. Sebenarnya apa yang terjadi? Cerita sama kakak. Tidak ada lagi pertunangan. Keluarga mereka meremehkan latar belakangku. Bilang aku tidak pantas untuk Dimas. Kak, aku dan Dimas sudah tidak mungkin lagi. Konyol. Di dunia ini, belum ada orang yang tidak pantas untuk adikku, Rangga Maulana. Dewi, kamu menyukainya. Itu adalah keberuntungan seumur hidup baginya. Kakak akan membawamu untuk merebut kembali priamu. Kak. Keluarga Dimas adalah keluarga kaya raya nomor 1 di kota pelabuhan. Bukan level yang bisa kita jangkau. Kaya raya apanya dia? Ayo, kakak akan membawamu melamar ke rumahnya. Kak. Bapak Hendra,
kami sudah mendapat kabar tentang Tuan Muda. Sudah 20 tahun. Akhirnya aku menemukan anakku. Tuan Muda dulu diadopsi oleh keluarga petani bernama Mu. Diberi nama Mu Yuan. Keluarga ini selalu baik kepada Tuan Muda. Seberapa baik pun, tidak akan sebaik menjadi tuan muda keluarga Lin di sampingku. Siapkan mobil ke desa rawa. Selama ini, tak kusangka Rangga hidupnya susah begini. Kalian siapa? Ada keperluan apa? Bu, permisi, apakah keluarga Rangga Maulana tinggal di sini? Iya, kenapa? Perkenankan saya memperkenalkan. Ini adalah Pak Hendra Wijaya, Direktur Grup Wijaya. Dan juga ayah kandung Rangga Maulana. Kami kesini untuk membawa Rangga pulang dan mengakui leluhurnya. Apa? Ayah kandung Rangga itu ternyata Direktur Grup Wijaya. Kak, lupakan saja. Aku tidak pantas dengan Dimas. Jangan ngomong sembarangan. Kau kan adikku Rangga, mereka yang tidak pantas denganmu. Ah, Ayo dengerin kata kakak. Dimas, nanti orang dari grup Lestar datang untuk bahas kerjasama. Kebetulan kamu bisa dekat-dekatan dengan Maya. Terserah kalian. Aku tidak akan ketemu dengan Maya Lestari. Dasar anak durhaka. Harus ketemu juga. Pak Joko, ada tamu di luar, katanya ada urusan penting. Katanya ada hal yang sangat penting. Jangan-jangan orang keluarga Lestar datang lebih awal? Cepat persilakan masuk. Cepat, silakan. Cepat. Kok kamu? Dewi, Kembali sini. Kamu benar-benar bandel. Berani-beraninya datang ke rumahku. Tempat ini bukan untuk orang miskin sepertimu bisa masuk. Cepat keluar dari sini. Pak Joko, Bu Joko, salam kenal, perkenalkan. Saya Rangga Maulana, kakak Dewi Maulana. Pikir cari kakak bisa bantu kamu. Cepat pergi. Melihat kalian saja bikin mata kami kotor. Aku kesini untuk membahas pernikahan Dewi dan Dimas. Ajukan syaratmu. Demi kebahagiaan adikku. Syarat apapun akan kupenuhi. Sungguh lelucon yang luar biasa. Kami ini siapa? Kalian ini siapa? Berani-beraninya kalian mengajukan syarat. 2 orang kampungan dari desa terpencil yang kabur ke sini. Berani sekali ngomong seenaknya. Segitu beraninya ya. Ibu, Kak. Lebih baik kita urungkan saja. Ibu, aku hanya mencintai Dewi Maulana. Seumur hidupku, hanya dia yang akan kumau. Diam. Pelayan, bawa tuan muda kembali ke kamarnya. Tanpa izinku, jangan keluar kamar setengah langkah pun. Aku bisa pergi sendiri. Dewi Maulana, kalian pulang dulu saja. Dikir batik, MBT Duancar. Kalian masih belum pergi? Bapak Joko, Ibu Pratama. Karena aku berani datang ke sini, berarti aku punya keyakinan untuk melancarkan perjodohan ini. Syaratnya terserah kalian. Apapun itu, aku pasti bisa memenuhinya. Benar kan? Kamu si miskin, dari mana dapatnya keberanian berani melamar ke keluarga kami, keluarga Pratama? Pelayan, cepat. Usir mereka berdua dari sini. Bapak Joko, keluarga Lestari datang. Cepat persilakan masuk. Aduh. Tuti Lestar, Maya Lestari, kalian akhirnya datang. Maya Lestari juga ikut. Kamu jadi lebih cantik dibanding terakhir kali bertemu. Halo, Paman dan Bibi. Mulutnya manis sekali. Kalian punya tamu. Tidak lihat kami kedatangan tamu penting? Cepat pergi. Mereka adalah... Ibu Tuti, anakku yang tidak berguna itu. Entah di mana dia kenal seorang gadis miskin. Nah, ini dia. Membawa kakak miskinnya datang untuk melamar. Membuat kalian semua tertawa. Aku akan usir mereka sekarang. Masih muda tapi tidak tahu diri. Selalu ingin menggapai yang tinggi. Gadis seperti ini tidak tahu malu. Aku sudah sering melihatnya. Atas nama cinta sejati.
sebenarnya hanya ingin mencari jalan pintas. Kamu, Aku tidak berpikir seperti itu. Aku dan Dimas saling mencintai dengan tulus. Tolong restui kami, Paman. Dengan apa kau minta aku merestuimu? Pendidikanmu? Atau latar belakangmu? Maya itu putri kalangan atas lulusan luar negeri. Pewaris aset puluhan triliun keluarga Lestari. Bagian mana dari dirimu yang bisa dibandingkan dengannya? Kemiskinan itu seumur hidup. Jangan pernah berhayal suatu hari nanti bisa menyusup ke kalangan atas kami. Lihat pakaian apa yang kau pakai. Bau miskin. aku mengerti. Ini kan soal uang. Aku punya uang. Kartu ini. Kartu usang, jangan coba-coba menipu kami. Mungkin uang di kartu ini adalah hasil tabungan kalian berdua, bekerja lebih dari 10 tahun. Seluruh harta kalian cuma segini. Bahkan tidak cukup untuk beli makanan anjingku. Orang miskin harusnya selamanya tinggal di tempat sampah. Dengan kemampuanmu, berani bersaing denganku, Maya Lestari, merebut pria? Kamu ini apa? Berani memaki adikku? Oh, cari mati. Cari mati. Kau. Aku kasih tahu, 3 hari lagi adalah keluarga kami, keluarga Leng, dan pesta pertunangan keluarga Pratama sekarang. Tidak peduli bagaimana kau berusaha, semua sia-sia. Ting Heri, Dewi Maulana, jangan khawatir. Ada kakak di sini. Kakak pasti tidak akan membiarkan siapapun merebut orang yang dicintai adikku. Hanya dengan kalian berdua yang tidak berguna juga ingin merebut tunangan dariku? Penjaga, keluarkan mereka berdua. Kau berani melawan, Ucah. kakak. Keluarga Leng di kota pelabuhan sangat kuat, bukan yang bisa kita lawan. Ayo kita pergi. Pergi apa? Ada kakak di sini, kakak akan mendukungmu. Ayo pergi, kakak. Cuma Dewi Maulana pergi. 2 orang miskin yang tidak tahu diri. Dewi Maulana, kakak janji padamu, pasti akan membuatmu menikah dengan orang yang kau sukai. Keluarga Pratama ini benar-benar buta. Kan pada dasarnya mereka menyesal. kakak. Memang adikku sangat cantik. Dewi Maulana, kakak sudah lama di gunung tidak tahu harga di bawah gunung. Kakak sudah menyiapkan mobil mewah untukmu, villa dan perhiasan berharga. Seharusnya cukup kan? Jangan khawatir, di pesta pertunangan hari ini kakak pasti akan membuatmu bersama Dimas Pratama. Kakak, benar? Tentu saja benar. Kapan kakak pernah membohongimu? Tapi uang sebanyak itu, dari mana kau dapat? Dewi Maulana, kau coba lagi yang lain, kakak terima telepon dulu. Yulia Anggreni, ada apa? Rangga Maulana Grup Wijaya baru-baru ini menawarkan hadiah besar untuk mencari Ancients Issue, tapi saya sudah mengenkripsi informasi Anda. Grup Wijaya mencari saya untuk apa? Tapi sekarang fokusnya adalah pesta pertunangan hari ini. Hari ini adalah acara pertunanganmu dengan Maya Lestari. Semua orang penting di kota pelabuhan akan datang. Jangan kau tampilkan wajah muram itu di sana. Sudah kukatakan, aku tidak akan menghadiri acara pertunangan itu. Aku juga tidak akan menikahi Maya Lestari. Tidak mau menikah, ya? Kau tahu tidak? Aku bisa segera menyuruh orang menjual gadis brengsek itu ke ujung dunia. Berani-beraninya menghalangi masa depan keluarga Pratama. Aku akan menghancurkannya. Berani kau? Coba lihat, berani atau tidak. Kalau kau membuat ayahmu marah, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Asal kau mau menikahi Maya Lestari dengan tenang, nanti akan kuberikan 2 juta rupiah pada gadis itu. Dia cuma gadis dari desa, seumur hidup pun tidak akan dapat uang sebanyak itu. Cukup untuk hidupnya tanpa kekurangan. Ayah, kenapa sampai sekarang belum ada kabar tentang adik? Sudah kukirim beberapa kelompok orang untuk mencarinya.
Tapi sepertinya selalu ada orang misterius yang menghalangiku mendapatkan informasi tentang Rangga Maulana. Pak Hendra, kami menemukan bahwa Tuan Rangga punya adik angkat perempuan. Dia dan putra keluarga Pratama, Dimas Pratama, adalah kekasih. Keluarga Pratama. Bukankah keluarga Pratama bertunangan dengan keluarga Lestari hari ini? Bagaimanapun juga, acara pertunangan ini harus kita hadiri. Melalui putra ibu keluarga Pratama, kita menaiki lalu bisa dapat beberapa sedikit hati informasi tentang Rangga Maulana som dia baik tayo. Benar. Aku harus menemukan adikku. Silakan masuk, silakan. Bapak Wang. Bapak Joko, selamat ya. Putra Bapak bisa menikahi putri keluarga Lestari. Keluarga Pratama nanti di kota pelabuhan pasti akan luar biasa. Hai, bye-bye. Silakan masuk. Silakan. Wah, Ibu Tuti Lestari. Maya, kalian sudah datang. Maya. Lihat, kamu cantik sekali hari ini. Nanti, pasti akan membuat anak lelaki bodohku itu sampai linglung dibuatnya. Aduh. Dimas sudah datang. Selamat. Pakaianmu hari ini sangat gagah. Sangat cocok denganmu. Memang pantas jadi pilihanku, Maya Lestari. Ketua Grup Wijaya, Bapak Hendra Wijaya tiba. Itu Ketua Grup Wijaya, Bapak Hendra Wijaya, dan Nona Rina Wijaya. Bapak Hendra, Nona Rina. Selamat datang. Kedatangan kalian berdua di pesta pertunangan anakku sungguh menambah kemilau tempat kami yang sederhana ini. Keluarga Wijaya tidak pernah menghadiri pesta seperti ini. Kenapa hari ini mau datang menghadiri pesta pertunangan kecil keluarga Pratama? Iya, dan tidak hanya Bapak Hendra sendiri yang hadir. Bahkan Nona Rina yang sering berada di luar kota juga sudah pulang. Ini kehormatan. Di seluruh kota pelabuhan hanya keluarga Pratama dan Lestari yang mendapatkannya. Bapak Joko, nanti setelah pesta pertunangan selesai, saya ingin menanyakan sesuatu pada putra Bapak. Bolehkah? Boleh. Saya pasti akan menyuruh anak saya menjawab semua pertanyaan. Baik. Kalau begitu, silakan. Di sini saya akan mengumumkan, pesta pertunangan Bapak Dimas Pratama dan Nona Maya Lestari segera dimulai. Tunggu sebentar. Percayalah padaku, Kak. Kali ini pasti berhasil. Tunggu dulu. Pak, lihat. Dia mirip sekali dengan fotomu waktu muda. Persis banget. Dia adalah Rangga Maulana. Dewi Maulana. Rangga Maulana. Kalian berdua kesini buat apa? Rangga Maulana. Dia juga namanya Rangga Maulana. Pasti dia. Nama dan wajahnya cocok semua. Dia memang Rangga Maulana. Bagus sekali. Sungguh bagus sekali. Akhirnya kami menemukan anak kami. Hari ini, kalau kau berani mengacaukan pesta pertunangan keluarga Pratama dan keluarga Leng, aku akan membuatmu di kota pelabuhan tidak bisa mencari sesuap nasi pun. Ini bagaimana sih? Kalian berdua orang rendahan ini berani-beraninya tidak tahu diri datang ke pesta pertunangan keluarga Leng untuk merebut pengantin. Cari mati. Kalian ini siapa sih? Ayam kampung ya tetap ayam kampung. Bagaimanapun berlagak, tidak akan jadi Phoenix yang sesungguhnya. Keluarga Pratama kami bukan untuk kalian yang cuma ingin mengejar status. Ayam kampung? Siapa yang kau sebut ayam kampung? Siapa bilang kami mengejar status? Satu unit villa berdiri sendiri di lereng bukit. Satu mobil mewah, satu mutiara malam dari laut dalam kutub utara. Tidak ternilai harganya.
Setelah Dewi Maulana dan Dimas Pratama menikah, aku akan tambah 6.666.000 lagi. Kalau masih kurang, Tambah 10 juta lagi. Cuma segini uangnya berani bandingin sama keluarga Leng? Mengejek sekali. Kalian menyebut segini uang? Kalian tahu nggak kami, keluarga Leng kasih berapa banyak? Kartu hitam American Express Centurion senilai 500 juta. 3 unit villa berdiri sendiri senilai 50 juta. Ditambah 1 unit supercar Ferrari edisi terbatas senilai 10 juta. Berani sekali mereka menghina anakku seperti ini. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu suka dengan Dimas Pratama. Tapi aku tidak berniat membatalkan pertunangan. Karena aku suka melihat orang-orang kelas bawah seperti kalian ingin tapi tidak bisa mendapatkannya. Kau. Dewi Maulana. Melotot. Melotot apa lagi? Ayo bunuh mereka berdua. Berhenti. Hari ini siapa berani menyentuhnya? Bapak Hendra Wijaya, Nona Rina Wijaya. Sungguh minta maaf. Ini salah kami karena pengawasan yang kurang ketat sehingga 2 sampah itu bisa menyusup masuk. Kalian berdua baik hati, jangan sampai tertipu oleh mereka. Aku akan usir mereka pergi. Jangan biarkan mereka mengotori matamu. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Bukan Bapak Hendra Wijaya Anda ini. Kah? Mereka siapa? Kamu kenal mereka? Bapak Hendra Wijaya, Anda bagaimana bisa membela 2 orang kampungan ini? Iya, dia dan si jalang kecil ini sama-sama orang miskin dari desa. Hanya ingin memanfaatkan kita, orang kampungan yang ingin dekat dengan orang kaya. Diam. Rangga Maulana. Akhirnya aku menemukanmu. Anakku. Apa? Dia ternyata anak Bapak Hendra Wijaya? Kau adalah ayahku. Rangga. Ini foto keluarga kita waktu masih kecil. Betul. Ini aku. Selama ini, kami terus mencarimu. Kakak. Ayah. Ya? Tenang saja. Mulai sekarang, takkan ada yang berani mengganggumu. Apa? Dia ternyata anak dari Direktur Grup Wijaya? Kalau begitu, keluarga Pratama kehilangan gajah demi semut dong. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Dia cuma orang rendahan. Masa bisa jadi anak kandung Direktur Grup Wijaya? Rangga Maulana adalah anakku yang hilang selama 20 tahun. Siapapun yang berani mengganggunya, berarti melawan grup Wijayaku. Kakak. Akhirnya kau menemukan keluargamu. Mengganggu anakku. Sama saja menggangguku, Hendra. Bapak Hendra, hari ini adalah pesta pertunangan cucuku. Apakah kau benar-benar mau demi seorang gadis yang tak kau kenal bermusuhan dengan keluarga Leng? Dia adalah adik anakku. Juga putriku. Coba kau sentuh sehelai rambutnya. Keluarga Wijaya pasti akan bertarung habis-habisan. Bapak Hendra, apakah kau sungguh-sungguh mau bermusuhan dengan keluarga Leng? Memang keluarga Leng kaya raya dan berkuasa, tapi demi anakku, aku, Hendra,
berani mempertaruhkan seluruh grup Wijaya untuk berperang dengan keluarga Leng. Beranikah keluarga Leng? Kau. Dewi Maulana. Hei, Dewi Maulana. Aku cuma mau nikah sama kamu seumur hidup. Anak. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Sekarang, akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Hari ini, pernikahan Dewi Maulana dan Dimas Pratama. Aku jamin pasti terlaksana. Siapapun yang berani menentang, itu berarti melawan grup Wijaya kami. Nenek. Perang, ya perang saja. Masa keluarga kami, keluarga Leng masih takut sama keluarga Lin kalian? Baik. Keluarga Lin kami akan temani sampai akhir. Bapak Joko kamu, pertimbangkan baik-baik jika keluarga Pratama kalian mau menjalin hubungan keluarga dengan keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami bersedia memberikan 10% saham sebagai mas kawin. mau tentu saja mau. Sangat diinginkan. Mulai hari ini Dewi Maulana adalah menantu perempuan kami. Satu-satunya menantu perempuan. Dewi Maulana. Dewi Maulana ya, sebelumnya kami salah. Kami seharusnya tidak memisahkan kalian. Dewi Maulana. Aku bersumpah seumur hidupku, tidak akan membiarkanmu lagi mengalami sedikit pun kesulitan. Asalkan bisa bersama kamu. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dialami, aku tidak peduli. Dewi Maulana. Uang ini kamu ambil. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan dariku. Dan aku juga. Mulai sekarang kamu punya aku sebagai kakak perempuan. Jika keluarga Pratama mereka berani mengganggumu, aku tidak akan memaafkan mereka. Hendra Wijaya, kau pikir keluarga kami, keluarga Leng, mudah ditindas. Kau pasti akan membayar perbuatanmu hari ini. Bagus. Aku siap menemani sampai akhir. Aku ingat hotel ini adalah aset grup Wijaya. Sekarang aku akan mengusir kalian keluar. Rangga, aku dukung kamu. Rangga Maulana, aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Semua keluarga kaya raya di seluruh kota pelabuhan ada di sini. Perilakumu ini adalah tamparan bagi muka keluarga kami, keluarga Leng. Bocah kurang ajar. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan hal seperti ini? Ini wilayah keluarga kami. Aku mau melakukan apa saja yang aku inginkan. Barusan, bukannya kau yang menyuruh kami pergi? Sekarang giliran kalian yang harus pergi. Lihat siapa yang berani menyentuh. Segera usir orang-orang ini keluar untukku. Siap. Kalian, berani sekali kalian melakukan ini. Memperlakukan anggota keluarga Leng kami dengan kasar. Permintaan anakku adalah segalanya. Aku tidak peduli siapa kamu. Bajingan! Kalian tunggu saja. Rangga Maulana, aku akan membuatmu membayarnya. Grup Wijaya kalian di hadapan keluarga Leng dari kota Jiangzhou, kami hanyalah angin lalu. Keluarga Leng dari kota Jiangzhou. Itu adalah keluarga di kota Jiangzhou yang dijuluki keluarga kaya raya berusia 100 tahun. Keluarga Leng. Keluarga yang kekayaan dan kekuasaannya Sangatlah luar biasa besar, sebuah raksasa yang menakutkan. tak disangka kekuatan di balik keluarga Leng ternyata begitu menakutkan. Keluarga Leng dari kota Jiangzhou. Grup Wijaya berani menyinggung keluarga Leng dari kota Jiangzhou. Benar-benar tidak takut mati. Keluarga Leng kami pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kau tunggu saja. Ayah, menyinggung keluarga Leng. Apakah akan berdampak pada kalian? Keluarga Wijaya kami juga tidak kalah. Mereka tidak berani berbuat apa-apa pada kami. Rangga, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Rangga Maulana, pernikahan Dewi Maulana dan Dimas Pratama sudah selesai. Kekhawatiranmu sudah teratasi. Mulai hari ini, kamu bisa kembali ke keluarga Wijaya dan tinggal bersama kami. Ini akan jadi rumahmu, tempat yang benar-benar menjadi milikmu. Apapun yang kamu butuhkan, kamu bisa bilang pada kami. Satya Maharaksop. Aku sangat suka di sini. Oh ya, bagian timur kompleks villa ini, jangan pernah pergi ke sana. Itu wilayah pribadi Gunung Naga tersembunyi. Kalau sampai membuat mereka marah, dengan satu jari saja mereka bisa menghancurkan seluruh grup Wijaya kita. Tak disangka Yulia Anggraeni dan anak buahnya tinggal di area villa ini. Rangga Maulana,
Ini 100 juta rupiah. Kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Terima kasih, Pak. Oh ya, besok ada acara keluarga Wijaya. Akan mengundang banyak tokoh masyarakat. Ayah ingin memperkenalkanmu ke semua orang besok. Ingat, pakailah baju yang keren. Pak, ini Rangga Maulana. Akhirnya kami menemukan anak kami. Rangga Maulana, cepat panggil ke kakek. Kakek. Oh ya. Anak kakak ini hebat juga ya. Kenapa bilang begitu? Dia beberapa hari lalu mengacau pesta pertunangan keluarga Lestari, membuat keluarga Lestari di kota Jiangzhou marah. Kakak ini memang tidak punya kemampuan, tapi malah bawa pulang anak yang suka cari masalah. Bukannya ini akan menghancurkan keluarga Wijaya kita? Kenapa baru pulang sudah bikin masalah sebesar ini? Pak, ini bukan salah Rangga Maulana. Keluarga Lestari yang mulai mengganggu Rangga Maulana. Maya Lestari mencampuri pernikahan anak perempuan keluarga angkat Rangga Maulana. Anak perempuan keluarga angkatnya. Bocah ini demi seorang orang luar yang tidak ada hubungannya, berani menantang orang penting. Dia memang anak yang merepotkan. Masa sih dia dianggap orang luar, kakek? Rangga Maulana adalah anggota keluarga Wijaya. Kita tidak boleh biarkan keluarga Lestari mengganggu keluarga Wijaya kita. Keluarga Wijaya kita tidak boleh kehilangan muka. Ini akan aku urus. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan menangani ini. Tuti Lestar, selamat datang di pesta keluarga kami, keluarga Lin. Aku bukan datang untuk pesta. Aku datang untuk memberi kalian keluarga Lin satu kesempatan. Usir ketiga orang ini dari keluarga dan serahkan mereka padaku. Keluarga kami, keluarga Leng, tidak akan lagi berurusan dengan kalian. Kau terlalu berani. Memang keluarga Leng dari kota Jiangzhou hebat, tapi keluarga kami juga bukan orang sembarangan. Kalian sungguh-sungguh mau membela si brengsek ini dan melawan keluarga Leng dari kota Jiangzhou? Aku peringatkan kalian, konsekuensinya bukan hal yang bisa kalian tanggung. Aku tak akan akan biarkan anak Eta jadi anak Ren. Diperlakukan semena-mena lagi oleh kalian. Rangga, ayah dan aku pasti akan melindungimu. Aku tanya sekali lagi, kalian benar-benar keras kepala. Tuti Lestar, orang tua sepertiku yang sudah hidup selama ini belum pernah diancam oleh siapapun. Brengsek, hari ini kau mati. Aku akan balas dendam atas penghinaan di pesta pertunangan itu. Ratusan, ribuan kali lipat padamu. Dan seluruh keluarga Lin kalian. Kalau kalian tetap keras kepala, jangan salahkan aku. Kalau jadi tidak sopan, Satria, masuk. Bibi. Bapak Satria Lestari, utusan Gunung Naga tersembunyi. Apa yang dia katakan benar? Benar, kemarin aku dengar kabar Gunung Naga tersembunyi baru saja mengangkat seorang utusan baru. Dia adalah anggota keluarga Leng. Astaga. Dia ternyata utusan Gunung Naga tersembunyi. Selesai. Gunung Naga tersembunyi adalah organisasi misterius terbesar di dunia ini. Mereka memiliki kekuatan yang tak terduga dan sangat menakutkan. Baru saja siapa yang bilang tidak takut pada keluarga Leng di kota Jiangzhou? Hah? Tuan utusan, pasti Tuan salah dengar. Mana mungkin kami bermaksud begitu. Kalian kan baru bilang, siapapun yang berani ganggu anak kalian berarti melawan grup Wijaya. Kalau gitu, aku mau lihat apa yang bisa dilakukan grup Wijaya kalian terhadapku, Maya Lestari. Tidak berani, sama sekali tidak berani. Maya adalah keponakan yang paling aku sayangi. Anak dan cucu-cucumu berani-beraninya mengganggunya. Sekarang serahkan ketiganya kepadaku untuk dihukum. Kalau tidak, aku akan bikin keluarga kalian tak akan lihat matahari besok. Tuan utusan, masalah ini adalah kesalahan Rangga Maulana sendiri, si anak ini. Bawa saja dia pergi. Ayah, kita susah payah baru ketemu anak kita. Dia juga cucu kandungmu. Bagaimana bisa tega menyerahkannya? Untuk disiksa lagi. Kakek. Itu kan Gunung Naga tersembunyi. Cepat usir dia. Keluarga Leng sekarang bukan lawan yang bisa kita hadapi. Rupanya mereka begitu takut pada Gunung Naga tersembunyi. Siapa yang kasih kalian hak untuk memilih? Ketiga orang ini akan kubawa semua. Betul. Iya, cepat putuskan.
Kesabaran pamanku itu terbatas. Gunung naga tersembunyi mana mungkin mengangkat orang seperti sampah jadi utusan. Sepertinya, gunung naga tersembunyi belakangan ini memang perlu dibenahi serius. Kamu yang mengganggu keponakanku? Kamu siapa? Berani-beraninya mengkritik gunung naga tersembunyi. Paman, kalau mereka meremehkan gunung naga tersembunyi, kenapa tidak kita beri mereka pelajaran? Ayah. Aku tahu ayah punya cara. Aku anak ayah. Rina dan Rangga juga anak-anak yang baik. Apa ayah benar-benar akan meninggalkan kamu? Ayah. Apa ayah benar-benar siap mempertaruhkan seluruh keluarga Lin untuk melawan keluarga Leng? Aku tidak keberatan kalau keluarga Lin lenyap mulai sekarang. Tuan utusan, silakan terserah Anda. Orang-orang serang mereka. Kalian yang merusak acara pertunanganku dulu sangat sombong, kan? Membuatku jadi bahan tertawaan seluruh kota pelabuhan. Hari ini akan kuperlihatkan akibatnya menghina Maya Lestari seperti apa. Kalian jangan harap bisa membawa adikku. Masih berani melawan? Benar-benar tidak kapok sampai babak belur. Sial, berani melawan perintah gunung naga tersembunyi. Pukuli dia dengan keras. Rangga Maulana, cepat lari sekarang. Rangga Maulana, Satria Lestari adalah orang gunung naga tersembunyi. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Cepat lari. Bapak, kakak, tenang saja, dia saja tidak akan bisa melukai aku. Kalian sudah membuatku marah, hari ini jangan harap bisa lari. Berani juga melawan, kalau begitu mati bersama. Rangga Maulana, cepat lari. Sudah terlambat. Satria. Satria, kok bisa kalah sama orang lemah? Ini nggak mungkin. Dia kan lemah, masa sih? Masa sih dia bisa nendang paman Satria yang kuat begitu, langsung? Sampai terbang? Beneran deh. Gerakan Rangga cepat sekali. Dia beneran orang biasa? Nggak nyangka Rangga kita sehebat ini. Aku dan ayah mau melindungimu. Nggak nyangka kau yang melindungi kami. Kak, ayah, iya, mulai sekarang selama aku ada, aku pasti nggak akan biarkan kalian ditindas. Dasar bodoh, kamu berani memukul utusan gunung naga tersembunyi. Kan sudah kubilang dia pembawa sial. Hancur. Sekarang gimana dong? Gunung naga tersembunyi kok bisa punya sampah sepertimu? Sungguh memalukan, hari ini, aku akan membersihkan nama gunung naga tersembunyi. Satria. Kamu gimana? Satria. Yang ini, nggak mungkin lah. Masih mau lanjut? Bocah brengsek, hari ini gue pasti bunuh lu. Sekarang gue panggil bos gue. Kapten pasukan penjaga pertama gunung naga tersembunyi, Yulia Anggraini, buat menghabisi lu. Yulia. Oke. Gue tunggu. Nanti kalau Kapten Yulia sampai, kalian semua jangan harap bisa kabur. Kapten pasukan pertama Gunung Naga Tersembunyi, Yulia Anggraini, pernah bertarung 1 lawan 1 melawan 50 juara tinju bawah tanah tanpa pernah kalah sekalipun. Kalian tunggu saja ajal kalian. Wahahaha. Yang lebih penting lagi, Kapten Yulia adalah pengawal pribadi Pangeran Gunung Naga Tersembunyi. Menyinggung dia, sama saja menyinggung Pangeran Gunung Naga Tersembunyi. Pangeran Gunung Naga Tersembunyi, dia adalah sosok yang menggoncangkan dunia dacang, seperti dewa yang nyata. Bagus sekali. Rangga Maulana sekarang mau lari kemana lagi? selesai.
Sekarang masalahnya jadi besar. Ayah, Cepat usir mereka. Kalau mereka begini bisa mencelakakan keluarga Lin kita. Ayah, Kak. Tenang saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Itu adalah Rangga Maulana dari Gunung Naga Tersembunyi. Kita tidak bisa melawannya. Dengarkan kata Kak, cepat lari. Cepat belum sampai akhir. Siapa yang lari belum tentu. mau lari? Hahaha. Kapten Yulia Anggraini akan segera tiba. Rangga, Cepat lari. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Kamu ini kata sombong. Datang. Mereka datang. Kapten, Bodoh, sungguh mempermalukan Gunung Naga Tersembunyi. Kapten benar menegur. Kapten, tolong bela aku. Siapa yang VA menyertas ranks Gunung Naga Tersembunyi? Apakah tidak ingin hidup lagi? Dia itu. Kapten, cepat ajarin dia dong. Diam. Kapten, bocah sialan ini, dia sombong sekali. Dia sama sekali tidak memandang Gunung Naga Tersembunyi kita. Dia ngomong kasar lagi, bilang mau benerin Gunung Naga Tersembunyi. Kapten, Ini kenapa sih? Dia kan orang Gunung Naga Tersembunyi kalian. Bos. Kapten, kenapa kamu memukulku? Kenapa kamu berlutut kepadanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Bos, saya tadi berani tidak menghormati Anda. Saya berhalang ditolongkan hukum saya. Bos, Bangunlah, saya tahu kamu tidak sengaja. Bos, saya akan segera membuang benda ini untuk Anda. tidak. Cah, Kapten, saya sudah bersusah payah baru bisa menjadi utusan. Apakah kamu tahu siapa dia sebenarnya? Even though Rangga Maulana dari Gunung Naga Tersembunyi. Rangga Maulana dari Gunung Naga Tersembunyi. Ini bagaimana mungkin? Dia. Bagaimana mungkin dia adalah Rangga Maulana dari Gunung Naga Tersembunyi? Gunung Naga Tersembunyi memiliki kekuasaan yang sangat besar. Nomor 1 di dunia. Iya, bagaimana mungkin ini? Apa kamu bercanda? Dia bukan kakaknya Dewi Maulana? Kakak miskin itu? Bagaimana mungkin dia putra mahkota Gunung Naga Tersembunyi? Pasti ada yang salah. Iya. Salah. Rangga Maulana, apakah yang mereka katakan benar? Apakah kamu benar-benar putra mahkota Gunung Naga Tersembunyi? Yang mereka katakan tidak salah. Aku memang adalah putra mahkota Gunung Naga Tersembunyi. Token api suci. Ini adalah dari pemilik Gunung Naga Tersembunyi. Token api suci. Ya ampun, Ini benar-benar token api suci. Dia benar-benar putra mahkota. Putra mahkota. Bangunlah. Ya ampun, apa yang bodoh telah kulakukan ini? Bodoh. Ayah, Rangga Maulana, benar-benar putra mahkota Gunung Naga Tersembunyi. Kemampuan Rangga Maulana sudah tidak biasa. Sekarang dengan munculnya token api suci, identitas Rangga Maulana sebagai putra mahkota membatik tiba Bapak sudah pasti dah. Sudah pasti. Tidak kusangka adikku Rina Wijaya ternyata adalah putra mahkota Gunung Naga Tersembunyi. tidak, mustahil. Bagaimana mungkin dia putra mahkota Gunung Naga Tersembunyi? Bagaimana aku bisa buta hingga mengganggu putra mahkota Gunung Naga Tersembunyi? Ya ampun, langit benar-benar akan runtuh. Yang berdiri di depan kalian sekarang adalah putra pewaris Gunung Naga Tersembunyi. Rangga Maulana. Kita tamat.
kalau Rangga Maulana adalah putra pewaris Gunung Naga tersembunyi. Lalu, aku baru saja memperlakukannya seperti itu. Aku tamat. Keluarga Leng kita tamat. Aduh, Gunung Naga tersembunyi. Kekuasaannya sangat besar. Dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Maka keluarga Leng kita bisa dihancurkan sampai tak bersisa. Berani-beraninya aku mengatakan sang putra pewaris itu adalah orang miskin. Bagaimana bisa begini? Bos, aku sekarang akan menghabisi si tolol yang tidak menghormatimu ini sekarang juga. Ayo, orang-orang. Ah, tidak. Tidak. Kalian tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Inilah akibatnya menyinggung putra pewaris Gunung Naga tersembunyi kita. Siapapun yang menyinggungnya akan menerima hukuman. Keluargamu dan keluarga Leng di kota Jiangzhou di belakang kalian sudah tidak perlu ada lagi. Aduh, jangan. Keluarga Leng kami di kota Jiangzhou sudah ada ratusan tahun. Kami yang salah. Kami salah. Kami minta maaf. Aduh, aku mohon padamu. Maaf, maaf. Kami tahu kami salah. Keluarga Leng kami tidak seharusnya memperlakukan kalian seperti itu. Semua ini salahku. Kami tidak bisa kehilangan keluarga Leng. Aku mohon padamu. Mohon. Nona besar keluarga Leng yang mulia. Tak kusangka kau juga akan memohon suatu hari. Aku ingat, dulu kau padaku tidak bicara seperti ini. Dulu aku yang buta. Suruh aku melakukan apa saja. Apapun akan aku. Pergi. Jijik. Si Saren. Seret dia keluar. Aduh, jangan. Aku mohon padamu. Jangan. Jangan begini. Jangan begini. Tolonglah, aku salah. Aku salah. Aku minta maaf atas perbuatanku sebelumnya. Aku bersalah pada kalian. Tuti Lestar. Mengingat usiamu yang sudah lanjut, aku tidak akan menyusahkanmu. Tapi mulai hari ini, aku tidak ingin melihat kalian lagi di kota Jiangzhou, keluarga Lestar. Terima kasih, Rangga Maulana. Silakan. Tuti Lestar. Selama hidupnya berkecimpung di dunia bisnis. Hanya saja seumur hidup tidak pernah belajar untuk merendah kesombongannya sebagai orang kelas atas. Ayah. Kakak. Ayo kita pergi. Baik. Ayo kita pergi. Hendra, aku. Ayah, aku merasa sangat kecewa dengan tindakanmu meninggalkan Rina dan Rangga Maulana tadi. Sangat kecewa keluarga Wijaya. Yang ada kalian di dalamnya mungkin jarang akan kukunjungi lagi. Maaf, seharusnya aku tidak. Rangga Maulana itu dia benar-benar Rangga Maulana. Rangga. Sayang, gimana kabarmu sama Agus Setiawan belakangan ini? Kalian juga sudah pacaran 4-5 tahun. Kapan rencananya mau menikah? Terakhir kali, Agus marah sama aku karena aku terlalu sibuk kerja, nggak ada waktu buat nemenin dia. Kami sudah beberapa hari ini nggak kontak sama sekali. Kalian sudah bersama selama bertahun-tahun. Sudah saatnya ada hasilnya. Apalagi Agus Setiawan itu anak dari ketua grup Setiawan. Kalau kalian bisa menikah, buat grup Setiawan dan grup Wijaya juga hal yang sangat bagus. Ini undangan untuk lelang Hansuan besok. Katanya di lelang ada satu perhiasan. Yang namanya cincin giok berukir pola posa. Itu kan barang koleksi yang disukai Agus. Kamu besok pergi beli itu buat dia. Sekalian memperbaiki hubungan kalian. Ya, ini. Di dalamnya ada 200 juta. Terima kasih, Ayah. Oh ya, Rangga, gimana kalau kamu ikut ke lelang sama aku? Kebetulan aku mau perkenalkan kalian. Nggak masalah. Kebetulan aku juga mau lihat siapa yang seberuntung itu sampai bisa cocok sama kakakku. Kak. Ajeng. Pagi ini kenapa kamu tidak angkat teleponku? Oh. Baterai HP habis. Zaman sekarang, masih pakai alasan baterai habis ketinggalan zaman banget. Kenapa kamu mencari wanita lain sebagai pendamping? Rina Wijaya. Maksudmu apa?
Sekarang ini adalah tahap kunci kerjasama antara keluarga Luo dan keluarga Saputra. Masa, aku selain kamu tidak boleh punya lingkaran pergaulan lain ya? Aku bukan itu maksudnya. Sudahlah. Hari ini adalah acara lelang Hansuan. Kalau ada masalah, bicarakan nanti setelah acara. Kamu bilang itu benar? Yang pewaris Gunung Naga tersembunyi yang selalu tidak muncul itu juga akan pergi ke balai lelang Hansuan. Baik-baik, aku segera ke sana. Ingat, apapun yang dilelang oleh pewaris, bayar dengan uangku. Ingat, berapapun harganya. Nina Saputra. Oh, aku lupa. Aku alergi sama udara kotor, tahu. Kak, Nina Saputra itu siapa? Kamu kok nggak kenal Nina Saputra? Nina itu ahli waris keluarga terkaya di kota Jiangzhou, keluarga Saputra. Oh. Ayahku adalah Irwan Saputra, kepala keluarga Saputra, yang menguasai lebih dari setengah urat nadi perekonomian kota Jiangzhou. Oke, ngerti. Irwan Saputra dari kota Jiangzhou. Bukannya ini bapak tua yang sering disebut-sebut Yulia, yang selalu minta diajari ilmu sama guru ketigaku itu ya? Jadi, karena dia kamu nggak angkat telepon, nggak balas pesannya. Rina Wijaya, maksudmu apa sih? Sudah kubilang, akhir-akhir ini aku lagi urusin urusan keluarga. Sibuk main sama cewek lain ya? Kamu siapa? Kamu berani ikut campur? Dasar kampungan, pergi sana. Satpam. Kalian mau apa? Dia teman kencan saya hari ini. Apa? Dia teman kencanmu? Rina Wijaya, kamu kan anak orang kaya, masih disebut putri kan? Kok malah cari orang kampungan buat teman kencan? Kamu tahu nggak? Hari ini kan, lelang Hansuan, acara lelang pertama musim panas tahun ini. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang kampungan? Rina Wijaya. Kamu nggak perlu jahat-jahat banget sama aku. Kalau kamu memang nggak bisa cari teman kencan, mending bawa anjing aja ke sini. Masih lebih baik daripada orang rendahan ini. Agus Setiawan. Jangan keterlaluan. Oh ya, aku keterlaluan? Aku perkenalkan dengan resmi. Dia adalah Rangga Maulana, adik yang sudah saya cari selama 20 tahun. Oh, aku ingat. Kamu kan yang beberapa hari lalu buat onar di acara pertunangan, terus diusir itu, si kampungan. Wah, Nina Saputra, ya? Tolong hormati adikku. Serta, siapa yang menyebarkan rumor itu, perihal pesta pertunangan itu sebenarnya tidak seperti itu. Rangga, dia. Seperti apa dong? Orang kampungan ingin menjodohkan diri dengan keluarga atas. Benar-benar tidak tahu diri, jadi wajar saja kalau dia diusir. Berdasarkan apa kau berkata begitu tentang adikku? Sekarang dia adalah tuan muda keluarga Wijaya. Cocok dengan siapapun. Keluarga Wijaya paling terkenal di kota pelabuhan saja. Tapi ini kota Jiangzhou. Kalian paling hanya keluarga kelas 2. Di mata keluarga Saputra, tidak ada nilainya. Hanya dengan satu kata dari keluarga Saputra, kalian akan lenyap dari Jiangzhou. Oh, benarkah? Kalau begitu aku ingin lihat sebesar apa kemampuan keluarga Saputra. Rina Wijaya. Ini tempat lelang, kendalikan mulut adikmu. Sudahlah. Keluarga Wijaya juga bukan tipe yang suka menindas orang dengan kekuasaan. Jangan berdebat dengan mereka. Lelang akan segera dimulai. Ayo kita masuk. Baik, hari ini aku ikut kata kakak, tidak akan berdebat dengan kalian. Nina, jangan marah, berbicara dengan orang seperti ini. Benar-benar buang-buang waktu. Tenang saja. Orang dan hatiku adalah milikmu. Baiklah kalau begitu. Mengingat kau begitu mencintaiku, hari ini aku akan membelikan barang lelang utama. Cincin giok berukir pola posa untukmu. Terima kasih, sayang. Rangga, aku juga baru pertama kali datang ke lelang ini. Nggak tahu kapan barang pamungkas, cincin giok berukir pola posa, akan ditampilkan. Kakak tenang saja, berapapun harganya, aku pasti akan membelinya. Cuma, menurutku si Agus Setiawan ini sama sekali nggak cocok buat kamu. Wah, ini bukan putra sulung keluarga lu? Kok pendampingmu berganti jadi putri keluarga Saputra? Satu keluarga kelas 2, keluarga Wijaya. Satu keluarga terbesar di kota Jiangzhou. Orang yang paham pasti langsung tahu harus pilih yang mana, kan? Putri Saputra bilang benar. Orang ingin naik, air ingin turun. Bisa dimengerti. Agus, kamu nggak duduk sama aku. Aku ada urusan penting dengan Nina. Nanti kalau ada waktu, aku akan telepon kamu. Tapi apa perlu kamu jauhin aku segini? Bukannya kamu tunanganku. Sudah. Jangan cari gara-gara di sembarang tempat. Kamu tahu aku suka wanita yang paham diri. Agus, kamu kenapa hari ini? Biasanya kamu nggak pernah bicara seperti ini padaku.
Rina Wijaya. Agus nggak suka kamu seperti ini. Kakak nggak marah kan? Aku lagi bicara dengan tunanganku. Urusanmu apa? Sudah, hari ini adalah lelang pertama musim panas di kota Jiangzhou. Kudengar orang dari Gunung Naga Tersembunyi juga akan datang. Kalau ada urusan, bicarakan setelah lelang selesai. Gunung Naga Tersembunyi. Gunung Naga Tersembunyi adalah organisasi paling misterius di Dacang. Kalau aku bisa kenal dengan orang dari Gunung Naga Tersembunyi, bukankah itu sangat membantu ayahku? Keluarga Saputraku akan melesat tinggi. Ah, sudahlah. Aku hari ini adalah orang yang akan melakukan hal besar. Tak mau urusi sampah-sampah ini. Haha, Nina. Si Rina Wijaya ini cuman wanita yang membosankan. Kalau bukan karena dia seperti anjing yang ngotot ngejar-ngejar aku takkan pernah mau peduli padanya. Dan cuma perlu aku kaitkan jari, dia akan seperti anjing yang langsung lari ke sini mencium tulang. Wah, aku kira kau suka dia. Ah, Nina. Mana mungkin aku suka dia? Aku cuma main-main dengannya. Tak disangka si wanita bodoh ini malah serius. Menurutku, dia bukan bodoh, tapi hatinya lebih tinggi dari langit. Nasibnya lebih tipis dari kertas. Keluarga Wijaya itu apa sih? Berani-beraninya di hadapanku, Nina Saputra, berlagak dan bersuara keras. Nanti, kita mainin dia baik-baik. Nina, nanti barang lelang terakhir cincin giok berukir pola posa harus aku dapatkan. Saat pertama kali melihatnya, aku sudah bertekad untuk memilikinya. Tak masalah. Nanti, akan kuperlihatkan pada Rina Wijaya, orang dengan kemampuan seperti apa yang pantas merebut pria dariku. Lelang dimulai. Ini adalah lot pertama yang dilelang, yaitu keramik dari dinasti Song. Harga lelang dimulai dari 500.000. 700.000. 1 juta. 1 juta sekali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali terjual. Selanjutnya, lot yang ini adalah batu permata merah darah dari Laut Selatan. Berasal dari kerajaan Dacang, dibuat langsung oleh pengrajin kerajaan selama 5 tahun. Juga dikenal sebagai kupu-kupu merah darah Laut Dalam. Kupu-kupu merah darah Laut Dalam. Kakak suka? Dulu, saat aku dan Azheng mengikat janji di Teluk Laut Dalam, dia bilang dia pasti akan melamarku dengan kupu-kupu merah darah Laut Dalam. Untuk melamarku. Tapi sekarang kamu masih merasa dia sama seperti dulu? Aku dan Azheng sudah bersama selama 5 tahun. Sudah memberikan begitu banyak. Dia berjanji pasti akan menikahiku. Aku tidak percaya dia akan begitu kejam. Baiklah, kakak, apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan menghargai pendapatmu. Tapi aku juga pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kakakku. Kupu-kupu merah darah ini lumayan bagus. Nina, kalau kamu suka, aku akan menawar untukmu. Boleh saja. Sebuah batu permata jelek seharga 1-2 juta. Bisa membuat Nina Saputra menawar barang pamungkas untukku. Cincin giok berukir pola posa. Transaksi ini sangat worth it. 600.000. 800.000. 1.500.000. Hah, Tuan Agus, tawarnya sampai 1.500.000. Wah, benar-benar royal ya. 1.800.000. Harga lelang sekarang mencapai 1.800.000. Masih ada yang mau menaikkan tawaran? 2 juta. 2 juta. Sekarang tawaran naik jadi 2 juta. Masih ada yang mau menawar? 2.100.000. Tuan Agus, kamu cuma naikkan 10.000. Pelit banget sih. Agus. Nina, lagi pula, yang menawar tertinggi yang menang. Yang penting aku bisa menang lelangnya. Terus lagi, aku juga memikirkan masa depan kita berdua. Uangku kan juga uangmu. 2.100.000 cuman untuk ini? Terlalu tidak worth it. Aku akan bilang ke Agus, barang semahal ini aku nggak mau. Kak, kalau dia berani menawar berarti dia mampu membayarnya. Jangan khawatir. Ya sudah. Lagi pula, barang apapun yang dia berikan nanti, semuanya akan kubawa sebagai mas kawin ke keluarga Agus. 2.100.000 sekali. 2.100.000 2 kali. 2.100.000. 2.500.000. Kok naiknya setinggi ini? Agus, jangan bodoh-bodoh terus-terusan menaikkan tawaran. Itu cuma sepotong batu permata. Ada yang mau menaikkan tawaran lagi? Kamu ragu-ragu apa? Bukan. Agus, cuma 2 juta saja kamu nggak mau beliin aku? Katanya kamu cinta sama aku. Nina, 2,5 juta untuk beli kupu-kupu merah darah. Nggak worth it banget. Gimana kalau begini? Aku ke tempat asalnya cariin kamu yang lebih besar dan lebih bagus. Aku cuma suka yang ini. Kalau kamu cinta aku, buktiin dong. Sial,
Batu permata jelek ini harganya sampai beberapa juta. Nina Saputra ini, dia benar-benar jago menghamburkan uang. 2,5 juta pertama, 2,5 juta kedua, 2,5 juta. 2.510.000. Tanpa pengorbanan takkan dapat hasil. Bujuk Nina Saputra dulu. Tunggu dia menangkan lelang cincin giok berukir pola posa untukku. Agus, terlalu mahal, jangan ditawar. Agus Setiawan menawar kupu-kupu merah darah. Emang ada hubungannya sama kamu? Diam. Masih ada yang mau lanjut menawar? Sudahlah. Naik 120.000 juga ribet. Kupu-kupu merah darah ini diberikan kepada Tuan Agus saja. 2.510.000 terjual. Selamat kepada Bapak Agus Setiawan. Rangga, Agus mau melamar aku ya. Nanti waktu dia melamar aku harus bilang apa? Aku Kak, kamu nggak usah gugup. Kamu adalah cewek tercantik di ruangan ini hari ini. Aku sudah menunggu momen ini selama 5 tahun. Jangan takut, ada adikmu di sini. Aku akan selalu jadi sandaranmu. Kalau dilihat-lihat, ya cuman begitu saja. Tuan Muda Agus, kupu-kupu merah darah ini melambangkan cinta yang membara dan abadi. Hari ini kamu lagi sangat yakin akan mendapatkannya. Jangan-jangan mau diberikan ke orang yang dicintai? Maaf semuanya. Mengganggu waktu kalian sebentar. Hari ini adalah momen yang sangat mendebarkan. Saya punya kabar baik yang ingin dibagikan kepada kalian. Konon, putra dari grup Setiawan ini dengan Rina Wijaya dari keluarga Wijaya sudah pacaran sejak kuliah. Saya tebak kupu-kupu merah darah ini pasti untuk Rina Wijaya. Menurutku belum tentu. Katanya baru-baru ini keluarga Setiawan mendekati keluarga Saputra. Agus lagi mesra-mesranya dengan putri keluarga Saputra. Kupu-kupu merah darah ini sebenarnya untuk siapa? Mungkin memang belum bisa dipastikan. Prestasi yang saya, Agus Setiawan, capai hari ini tidak lepas dari seorang wanita yang sangat luar biasa. Dialah yang selalu menemani saya di saat-saat tersulit saya, memberikan bantuan dan semangat. Dialah orang yang paling dekat dengan saya, juga kekasih saya. Sudah sering dengar di sisi Bapak Agus Setiawan, ada seorang istri yang baik dan setia diam-diam mendukung karirnya. Sungguh membuat iri. Agus selalu ingat. Pengorbanan selama bertahun-tahun ini, dia selalu ingat. Kita akhirnya akan berhasil. Aku mulai berharap, siapa sebenarnya orang yang paling dia cintai? Dia pernah bilang padaku, aku adalah cinta sejatinya seumur hidup. Dia juga sangat berharap saat menjadi pengantin perempuanku. Maka hari ini aku akan melamar kekasihku. Kak, melihatmu senang, aku benar-benar senang untukmu dari hati. Aku akan menyambut momen dalam hidupku yang paling bahagia. Semuanya. Hari ini aku akan kekasih yang akan menghabiskan sisa hidup bersamaku. Perkenalkan kepada kalian. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Nina Saputra. Bajingan. Kenapa Nina Saputra? Kok bisa Nina Saputra? Dan Nina sudah punya buah cinta denganku. Sudah 3 bulan. 3 bulan. Bajingan, aku bunuh dia. Aku akan tanya dia langsung. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Agus Setiawan. Kok orang yang kamu cintai adalah Nina Saputra? Bukannya kamu bilang seumur hidup hanya mencintaiku? Dan hanya akan menikah denganku? Rina Wijaya, apa yang kamu omongin? Orang yang paling aku cintai hanya Nina seorang. Mana mungkin aku setuju menikah denganmu? Omongan ngawur seperti ini. Rina Wijaya, kamu lihat dong diri kamu sendiri. Orang dari kalangan bawah di kota Jiangzhou. Berani-beraninya merebut priaku Nina Saputra. Aku lagi bicara dengan Agus Setiawan. Kamu, pelakor, nggak ada hak bicara denganku. Dalam hubungan, yang nggak dicintai itu baru pelakor. Kamu cuman badut. Nina Saputra, aku peringatkan kamu, tutup mulutmu. Kamu si miskin hina dari kalangan bawah. Baru aja ditemukan kembali sama keluarga Wijaya. Siapa yang berani memberimu nyali bicara seperti ini padaku? Ayahmu datang pun, aku juga bakal bicara seperti ini. Dia juga harus dengerin dengan patuh, percaya nggak? Kamu tahu siapa ayahku? Berani ganggu ayahku, ganggu keluarga Saputraku. Kalian mati sudah. Rina Wijaya.
Jaga baik-baik adikmu yang sampah ini. Kalau sampai mengganggu Nina dan bayi dalam kandungannya, aku nggak bakal berhenti sama kamu. Agus, Setiawan kita sudah 5 tahun bersama. Aku sudah berkorban banyak untukmu. Tapi kau umumkan ke semua orang bahwa Nina Saputra lah kekasihmu. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Bahkan kau bikin dia hamil anakmu. Rina Wijaya, sadarlah. Keluarga Lin kecil sepertimu. Mau bandingkan apa dengan keluarga terkaya di kota Jiangzhou? Keluarga Saputra? Lagi pula, orang yang kucintai. Hanya Nina seorang. Status keluargaku, keluarga Setiawan, jauh lebih tinggi dari siapapun di keluargamu. Aku mau pacaran denganmu dulu, hanya karena kasihan. Dulu kau tidak bilang begitu. Apakah semua janjimu dulu hanya kebohongan? Janji apa yang pernah kuberikan padamu? Itu semua karena kau sendiri yang ngotot nempel padaku. Lagi pula, orang sepertimu sama sekali tidak pantas jadi istriku. Berani menghina kakakku, kau cari mati ya? Bocah, berani-beraninya kau pukul aku. Aku memang mau pukul bajingan sepertimu, Cih. Sendiri tidak bisa rebut pria, malah main pukul. Rina Wijaya, tubuhmu biasa-biasa saja. Latar belakang keluargamu juga jauh di bawahku. Mau saingan apa dengan aku? Kalau bukan karena kau sedang hamil, sudah kupukul kau. Jangan ganggu aku, apalagi ganggu kakakku, sudah. Tempat bergengsi seperti Hans Plaza ini, bukan tempat untuk orang-orang dari keluarga kecil sepertimu. Kalau tidak mampu beli, pergilah dari sini. Agus, Setiawan yang begitu hebat, bagaimana mungkin bersama dengan Rina Wijaya? Memang, dia terlihat lebih cocok dengan Nina Saputra. Awalnya, untuk belajar membantumu mengambil alih urusan keluarga, mengabaikan kesempatan belajar di luar negeri. Kamu sudah lupa? Kakak. Itu kan kamu yang mau melakukannya, apa hubungannya denganku? Oke. Kalau begitu, untuk membantumu mendapatkan sumber daya setiap malam keluar minum-minum dengan orang minum sampai lambung berdarah. Kamu juga merasa itu bukan apa-apa ya? Kamu tidak bilang minum-minum untuk bisnis, aku sudah lupa. Aku tidak tahu bisnis yang kamu jalani ini dibicarakan di meja makan. Atau di ranjang ya? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu padaku? Ternyata di hatimu aku seperti ini. Rina Wijaya. Kamu jadi berani ya? Sekarang berani memukulku ya, aku. Berani menyentuh kakakku, cari mati. Nyari mati? Bocah, kamu berani memukulku? Memukulmu 2 kali saja masih ringan. Kamu benar-benar tak tahu malu. Rangga Maulana, berani ganggu orangku? Aku sudah peringatkan kamu tadi. Aku orang keluarga Saputra. Kamu takkan sanggup melawan. Oh ya? Di dunia ini aku belum menemukan orang yang bisa mengalahkanku. Oh. Kecuali 2 guruku. Kamu tunggu saja. Aku akan telepon ayahku sekarang. Kamu tamat. Halo ayah. Ada orang tak tahu diri di sini. Menggangguku. Ayah harus datang membelaku. Kamu urus sendiri, aku punya urusan yang lebih penting sekarang. Ayah, apa yang lebih penting daripada anak kandungmu sendiri? Penerus Gunung Naga Tersembunyi muncul di kota Jiangzhou. Kali ini aku harus bertemu sang penerus. Kamu bilang ada hal apa yang lebih penting dari ini? Gunung Naga Tersembunyi? Itu yang bisa disebut sebagai kekuatan terbesar di dunia, Gunung Naga Tersembunyi. Dengarkan, ayahku akan menemui penerus Gunung Naga Tersembunyi. Gunung Naga Tersembunyi itu seperti dewa. Tak disangka, keluarga Saputra bisa mendapat kesempatan untuk bertemu orang Gunung Naga Tersembunyi. Iya betul. Kalau keluarga Saputra bisa dilirik oleh orang Gunung Naga Tersembunyi, maka keluarga itu akan langsung melesat. Tak disangka keluarga Saputra sehebat itu. Ternyata pilihanku pada Nina Saputra sudah tepat. Rina Wijaya, kamu dengar tidak? Keluarga Saputra sebentar lagi akan menjalin hubungan dengan Gunung Naga Tersembunyi. Keluarga kalian sama sekali tak bisa dibandingkan. Kalau tahu diri bahwa adikmu yang tak berguna ini dan pergi. Gunung Naga Tersembunyi. Beberapa orang benar-benar bodoh sampai tak tahu dewa yang sesungguhnya ada di sampingnya. Aduh, Agus Setiawan. Ngapain kamu ngomong panjang lebar dengan mereka? Melihat mereka saja sudah kesal. Cepat usir mereka keluar. Cepat pergi saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Benar. Usir keluar. Iya, cepat usir keluar. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Ini bukan wilayah keluarga Saputra kalian. Ini adalah balai lelang. Apa hak kalian mengusir kami? Oh. Kalian juga tahu ini adalah lelang ya? Kalau begitu kamu tahu. Koleksi lelang. Paling sedikit jutaan rupiah. Puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Kalian sanggup membelinya? Bagaimana kamu tahu kami tidak sanggup membeli? Rina Wijaya.
Jangan sembunyikan dari ayahmu. Gunakan semua uang keluargamu untuk membeli koleksi. Sok kaya. Kalau begitu, rugi besar. Katak dalam tempurung. Karena kalian hari ini nekat mencari masalah. Kalau begitu, turuti keinginan kalian. Aku ingin melihat. Kalian hari ini, apa yang bisa kalian beli sebenarnya? Selanjutnya, barang lelang ini adalah barang lelang penutup musim ini. Suku paling misterius di Amerika Selatan, yang ditemukan dari kerajaan kuno cincin giok berukir pola posa. Ini melambangkan kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Cincin giok ini pernah menjadi barang kesayangan seorang kolektor besar. Juga pernah menjadi milik istrinya hadiah cinta yang diberikan kepadanya. Sayangnya, istrinya meninggal dunia bulan lalu. Oleh karena itu, kolektor ini memutuskan untuk melelang cincin ini. Dia berharap dia dan istrinya kisah cinta yang indah dapat diteruskan kepada sepasang kekasih lainnya. Benar-benar langka dan harta karunia, aku akan membelinya di lelang untukmu. Nina, terima kasih. Kak, kamu sebelumnya kenapa dulu sangat menyukainya? Aku dan Agus Setiawan adalah teman sejak kecil. Dari SD sampai kuliah, kami selalu sekelas. Keluarga mereka di kota Jiangzhou adalah salah satu keluarga terkaya. Jauh lebih kaya daripada keluarga kami. Tapi yang kusuka darinya bukanlah kekuasaan keluarganya, melainkan dirinya yang pintar dan rajin. Sudah 5 tahun kami bersama. Hubungan kami selalu baik. Hanya saja belakangan ini dia semakin dingin padaku. Yang tidak saya mengerti adalah, kalau dia sudah punya Nina Saputra, kenapa tidak bilang putus denganku? Inilah pria brengsek, ingin main dingin dan menggantungmu. Hari ini saya akhirnya mengerti sifat aslinya. Awalnya cincin giok ini ingin ku beli di lelang untuknya. Sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Sayang, kamu suka cincin giok ini? Suka. Kita beli saja di lelang. Suka. Ayo kita tawar saja. Cincin giok berukir pola posa harga awal lelang 4 juta. 5 juta. 8 juta. Rina Wijaya ini tahu aku suka cincin ini, bahkan menawar melawan Nina Saputra. Tapi benar-benar mengira pura-pura angkat penawaran beberapa kali bisa menipu aku. Kita nanti bermain-main dengan mereka. 20 juta. 30 juta. 100 juta. 100 juta. 150 juta. Astaga, sebuah cincin giok. Bahkan terjual dengan harga fantastis 150 juta. Rina Wijaya ini gila ya. Dia berani merebut barang dari Nina Saputra. Keluarga Saputra bukan hanya keluarga nomor 1 di kota Jiangzhou. Lebih lagi, akan bekerja sama dengan Gunung Naga Tersembunyi, keluarga baru yang naik daun lewat kerjasama. Rina Wijaya, keluarga Wijaya kalian di kota Jiangzhou, bahkan namanya tidak masuk peringkat. Kamu harus paham akibat melawan keluarga Saputraku. Ini adalah rumah lelang, sesuai aturan. Yang menawar tertinggi yang dapat. Baiklah, ini kamu yang cari. Aku akan tunjukkan padamu kekuatan finansial keluarga Saputraku. 300 juta. Sayang, aku sangat mencintaimu. Ya ampun, 300 juta. Nina Saputra memang pantas sebagai pewaris keluarga Saputra. Benar-benar cari mati. Meskipun seluruh keluarga Lin digabungkan, tetap tidak bisa menandingi satu jari pewaris keluarga Saputra. 300 juta pertama. Lanjutkan penawaran. Rangga Maulana. Bagaimana bisa aku menggunakan uangmu? Kak, ini cuma berapa sih? Dasar bocah, lagi pura-pura apa? Kamu dalam beberapa kehidupan ini bisa dapat uang sebanyak ini, dan lagi, di kartu kamu ini, ada 100.000 rupiah. Agus Setiawan. Jangan meremehkan orang. Rangga Maulana sama sekali bukan orang miskin. Sebenarnya dia... Sudahlah. Siapa dia? Aku sama sekali tidak peduli. Yang aku tahu adalah, di kartunya sama sekali tidak ada uang sebanyak ini. Nasihat baik sulit untuk meyakinkan orang yang terkutuk. Cukup. Kalian berdua datang ke sini untuk mengacau, ya? 300 juta kedua. 300 juta. Ini terlalu mahal. Lupakan saja. Aku lebih baik tidak usah. Menyerahlah. Sama sekali bukan lawan Nina Saputra. 300 juta. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Tidak bisa, Rangga. Ini terlalu mahal. 1 miliar. Seluruh grup Wijaya kalau dijumlahkan mungkin cuma 1 miliar. Jangan-jangan pria ini penipu? Dia punya 1 miliar? Penipu. Pria ini datang cuma untuk mengacaukan lelang. Dia cuma penipu. Saya minta mereka berdua diusir. Usir mereka.
Usir mereka. Kenapa kamu begitu yakin kalau aku tidak punya uang sebanyak itu? Apa? Uang sebanyak itu? Kalian dengar tidak? Dia bilang 10 miliar cuman uang receh. Ini adalah lelucon terlucu yang kudengar tahun ini. Bocah, kamu tahu tidak, 1 miliar itu konsep seperti apa? Kamu masih saja berpura-pura di sini. Cuma 1 miliar. Tidak cukup untuk membuatku menipu orang. Gila. Bocah ini benar-benar gila. Semua yang hadir di sini adalah keluarga terkaya di kota Jiangzhou. Untuk mengeluarkan 1 miliar begitu saja? Bukan hal yang mudah. Kamu masih bilang si sampah ini punya 10 miliar? Siapa yang percaya? Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Baik, kalau kamu bersikeras bilang di kartumu ada uang sebanyak itu, saya minta verifikasi dana. Ya, verifikasi dana. Kalau di kartumu tidak ada uang sebanyak itu, kalian berdua harus pergi. Aku setuju. Aku juga setuju. Penipu tidak boleh masuk ke lelang Hansuan. Ini penghinaan. Rina Wijaya, mengingat kita sudah lama kenal, ku beri nasihat baik bahwa adikmu yang tidak berguna ini dan pergi dari sini kalau kamu tahu diri. Jangan sampai mempermalukan keluarga Wijaya di sini. Rangga, bagaimana kalau kita pergi dulu? Sayang, lihat kan? Sudah kubilang. Mereka nggak punya uang. Udah nggak bisa pura-pura lagi ya? Rangga, aku tahu kamu nggak kekurangan uang. Tapi 1 miliar untuk sebuah cincin giok ini terlalu nggak worth it. Lagi pula cincin giok ini, menurutku juga nggak ada bagus-bagusnya. Mending kita tunggu koleksi terbaik kuartal berikutnya. Wah, masih aja pura-pura. Masih ngomong koleksi kuartal berikutnya. Kalian punya uang sebanyak itu? Kalian aja cincin giok berukir pola posa, nggak sanggup beli. Apalagi menginginkan barang yang lebih mahal. Benar-benar nggak tahu diri ya? Yang penting kamu suka, baik itu cincin giok berukir pola posa, atau koleksi terbaik kuartal berikutnya, kita ambil semuanya. Orang dewasa, nggak pilih-pilih. Tapi? Nggak ada tapi-tapinya. Kamu adalah kakak dari Rangga Maulana. Apapun yang kamu inginkan, adikmu ini akan memberikannya untukmu. Ya sudah kalau begitu. Rina Wijaya, kamu bisa keluarin uang berapa? Wah, kalian keluarga Wijaya bisa keluarin uang berapa? Masa aku nggak tahu? Masih berani bermimpi bersaing dengan keluarga terkaya di kota Jiangzhou, keluarga Saputra. Aku sarankan kamu, jangan mempermalukan diri di sini. Hari ini cincin ini pasti aku yang dapat. Bagus-bagus sekali. Rupanya nggak kapok sebelum terjatuh. Baik, kalau begitu verifikasi dana. Aku lihat nanti kamu masih bisa pura-pura atau enggak. Tuan, menurut peraturan rumah lelang, ketika harga lelang terlalu tinggi, lawan Anda berhak memverifikasi dana. Rina Wijaya, kamu cuma wanita yang nggak punya wawasan. Membawa adikmu yang nggak berguna ini, berani buat onar di sini. Nggak nyangka ya, begitu cepat ketahuan. Kalau setelah verifikasi, kartumu nggak ada 1 miliar, kamu akan menanggung konsekuensi yang pahit. Uang kalian mana? Keluarin dong. Kenapa? Nggak bisa keluarin? Nggak masalah. Aku akan patuh pada aturan rumah lelang. Gunung Naga tersembunyi. Kamu ngomong apa sih? Oh, nggak apa-apa. Aku akan segera verifikasi dana. Berani-beraninya melawan pimpinan Gunung Naga tersembunyi. Mereka pasti mati. Rina Wijaya, aku mau kamu tarik kembali ucapanmu barusan. Kamu telah menghina aku. Agus Setiawan, Rangga Maulana adalah adikku. Kamulah yang tidak menghormatinya duluan. Apa aku salah ngomong? Adikmu yang tidak berguna ini. Sebelum kembali ke keluarga Wijaya, bukannya cuma orang miskin kelas terbawah? Bisa punya uang apa? Kok bicaramu kasar banget sih? Didikan grup Setiawan ngajarin kamu bicara kayak gini. Bocah, berani sekali kamu ngomong begitu ke aku. Yang datang ke balai lelang Hansuan pasti orang-orang penting dan kaya raya. Mereka semua harus dihormati. Kalian berani-beraninya buat keributan di balai lelang Hansuan. Kayaknya kamu sudah bosan hidup ya? Bagus, berani mengacau balai lelang Hansuan. Keluarga Saputra yang pertama tidak setuju. Keluarga Wijaya kalian nanti akan dihancurkan oleh keluarga Saputra sampai jadi debu. Kalau begitu, ayo coba. Verifikasi dana lolos. Aset Bapak Rangga Maulana ini jauh lebih dari 10 miliar. Lelang dilanjutkan. Tidak mungkin. Dia mana mungkin punya uang sebanyak ini? Kalian pasti salah hitung. Saya minta verifikasi dana ulang. Kamu meragukan kredibilitas balai lelang Hansuan? Bukan itu maksudku. Tapi dia cuma orang miskin kelas terbawah. Sama sekali nggak mungkin punya uang sebanyak ini. Astaga, pemuda bernama Rangga Maulana ini siapa sih? Kok bisa punya uang sebanyak ini? Bapak Rangga Maulana yang terhormat, kartu Anda. Benar-benar tak disangka. Seorang juru lelang balai lelang Hansuan. Bisa sangat menghormatinya. 1 miliar, pertama. Masih tidak ada penawaran, maka cincin giok ini jadi milikku. Nina,
1 miliar kedua. Di kartumu ada 1 miliar nggak? Kalau nggak, minggir sana. 1,5 miliar. Nina, aku sangat mencintaimu. 1,5 miliar. Ini bisa masuk rekor lelang. Gimana, masih berani ikut? 5 miliar. Rangga, cepat turunkan plakatnya. Cincin giok ini sama sekali tidak bernilai 5 miliar. Kakak, asalkan kamu suka, maka itu berharga. Wahahaha. Udah nggak bisa acting lagi. Lihat mereka jelas-jelas nggak punya uang sebanyak itu. Waduh, nggak punya uang tapi masih berani tawar 5 miliar. Membual juga nggak boleh segitunya. Cincin giok ini awalnya aku ingin membelinya untuk diberikan padamu. Tapi sekarang, kesempatan itu sudah hilang darimu. Aku juga nggak perlu membelinya lagi. Maksudmu kau membeli cincin giok ini? Untukku? Setelah bersama selama bertahun-tahun, sepertinya baru hari ini aku melihat wajah aslimu. Agus, kau sama sekali tidak pantas dengan cincin giok ini, apalagi pantas denganku. 5 miliar sekali. Cincin giok jelek begini bernilai 5 miliar. Mau dijual seluruh keluarga Lin pun nggak bakal dapat uang sebanyak itu. Kalian tunggu saja bangkrut. Rina, aku. Rangga, pasti kamu punya cara. Cincin semahal ini nggak usah kita beli. Kakak. Kalau cincin giok ini sudah dibeli tapi kamu nggak suka, kita buang saja, beli yang baru. Aku tentu suka. Cuma 5 miliar bukan jumlah kecil. Kakak, lupa siapa aku? Uang segini sama sekali nggak aku anggap. Baiklah kalau begitu. Aturan lelang. Setelah angkat plakat tidak boleh mundur. Hari ini aku mau lihat bagaimana kalian membawa cincin giok ini pergi. 5 miliar 2 kali. 5 miliar 3 kali. Laku. Silakan bayar dengan kartu. Pembayaran ditolak. Pembayaran ditolak. Ternyata kau benar-benar seorang penipu ulung. Ternyata kalian sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Kau cuma penipu. Memalukan. Kita harus mengusir si kampungan ini keluar. Dia menganggap lelang Hansuan sebagai apa? Berani-beraninya dia mencari gara-gara di sini. Rangga, ada apa ini? Jangan-jangan kartunya bermasalah? Tidak mungkin. Setidaknya ada 10 miliar di kartuku, Kak. 10 miliar? Dengar itu. Kau tahu apa artinya 10 miliar? Dan kau, Rina Wijaya, kurasa kau juga sudah gila. Membawa adikmu yang tak berguna ini untuk mempermalukan diri di sini. Si miskin ini mengganggu jalannya lelang. Harus dihukum dengan tegas. Kalian selesai. Memang, sepertinya keluarga Lin juga akan ikut selesai. Tolong jangan membuat spekulasi sembarangan. Ini tidak hanya akan mempengaruhi reputasi Nona Rina, tetapi rumah lelang kami akan menuntut dengan tegas tanggung jawab penyebar rumor. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang pengemis penipu bisa punya reputasi apa? Menurutku, pukuli saja mereka berdua lalu buang keluar. Bukan karena dana di kartu Bapak Rangga tidak cukup. Dana di kartu Bapak Rangga tidak cukup. Melainkan karena sudah ada orang yang membayarkannya untuknya. Kalau sudah ada yang membayarkan 5 miliar untukku, siapa dia? Tidak. Bagaimana mungkin? Ada orang yang rela menghabiskan 5 miliar untuk seorang pengemis? Hanya untuk sebuah cincin giok? Bahkan seluruh hartaku digabungkan pun tidak sampai 5 miliar. Apa katamu? Sang muda leluhur melelang sebuah cincin giok, harganya 5 miliar. 5 miliar? Itu hampir seluruh hartaku. Asalkan bisa mendapatkan pengakuan dari sang muda leluhur Gunung Naga tersembunyi, aku rela membayar 5 miliar ini. Selamat Bapak Maulana menjadi pemilik cincin ini. Gila-gila. Benar-benar ada orang yang menghabiskan 5 miliar untuk membeli sebuah cincin giok. Rangga, ini keterlaluan. Ada orang yang menghabiskan 5 miliar untuk memberi kita cincin ini. Ya ampun, Nina Saputra dikalahkan oleh si miskin. Hari ini pasti adalah aib bagi keluarga Saputra. Nina Saputra ternyata diinjak-injak oleh anak kemarin sore dari keluarga Lin. Kalau berita besar ini tersebar, status ahli warisnya akan ditertawakan seisi kota. Hanya orang bodoh yang mau menghabiskan 5 miliar untuk batu jelek ini, lalu memberikannya kepada orang kampungan. Oh, aku tahu. Kalian dari keluarga Lin yang beli kan? Kenapa? Untuk 5 miliar ini? Pasti kalian sudah bangkrut ya? Betul. Keluarga Lin mereka pasti akan bangkrut. Demi sebongkah batu jelek,
Masih pura-pura kaya di sini. Kenapa? Sangat ingin ya, sayangnya benda ini selamanya tidak akan menjadi milikmu. Cantik sekali. Rangga, kamu benar-benar memberikannya untukku? Tentu saja, kamu saudariku, keluargaku, sepatutnya menikmati segala yang kumiliki. Karena kita sudah memenangkan lelangnya. Mari kita pulang dulu. Baik, Kalian sudah menyinggungku. Pikir bisa pergi sesuka hati? Memangnya kenapa? Kamu bisa menyiapkan 5 miliar? Terus kenapa? Meskipun kamu punya 5 miliar itu, keluarga Saputra hanya perlu satu kata. Tetap bisa membuat keluarga Wijaya lenyap dari kota Jiangzhou. oh ya. Aku sangat menantikannya. Kau sudah membuatku marah. Hari ini aku harus memberi pelajaran buat kalian. Nona Rina, Anda yakin ingin membuat keributan di rumah lelang kami? Ini adalah tanda kepercayaan keluarga Saputra. Bisa meminta Gunung Naga tersembunyi mengerjakan satu urusan besar untuk keluarga kami. Serahkan ini kepada direktur utama kalian. Dia pasti akan setuju. Ini kan tanda kepercayaan Gunung Naga tersembunyi. Betapa berharganya benda ini. Nona Rina mengeluarkannya. Ini artinya ingin membunuh si Rangga Maulana ini. Keluarga Wijaya kali ini benar-benar akan hancur. Nona Rina, saya menyarankan Anda jangan melakukan ini. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesal. Di sini tidak ada tempat untuk seorang juru lelang ikut bicara. Pergi. Tunjukkan pada mereka kekuatan kalian. Kalian berani menyinggung pewaris keluarga Saputra? Kalian tamat. Kak berdiri di belakangku. Baik, serahkan padamu. Di saat genting, malah menyuruh adiknya sendiri menghadapi bahaya untuknya. Kamu benar-benar kakak yang baik ya? Nina, jaga cincin giok itu baik-baik. Tentu saja. Serang mereka. Sebentar lagi akan bertemu dengan Tuan Muda Rangga Maulana. Semoga Tuan Muda Rangga Maulana menyukai cincin giok ini. Dengan begitu, mungkin dia akan menyetujui tunduknya keluarga Saputra pada Gunung Naga tersembunyi. Ini? Gila, kau benar-benar gila. Berani-beraninya kau menyerang keluarga Saputra. Kurasa keluarga Lin benar-benar tidak ingin tinggal di kota Jiangzhou lagi. Nina, mereka berani menantang wibawa keluarga Saputra di kota Jiangzhou. Jangan sampai dia lolos. Ayahku memimpin keluarga Saputra untuk tunduk pada Gunung Naga tersembunyi. Kami mendapat perlindungan dari Gunung Naga tersembunyi. Apalagi yang harus kutakutkan? Keluarga Lin yang tak berarti ini masih berani mengusikku? Cari mati. Diam saja buat apa? Serang. Betul. Non Nina menyuruh kalian maju. Sekarang saatnya kalian membuktikan kesetiaan. Hari ini siapapun yang hadir di sini, yang tidak maju, berarti melawan keluarga Saputra. Kalian juga jangan harap bisa tinggal di kota Jiangzhou lagi. Nina, jangan keterlaluan. Ya, aku memang sedang menindas orang. Siapa suruh keluarga Saputra punya posisi paling berwibawa di kota Jiangzhou? Asalkan aku bekerja sama dengan Gunung Naga tersembunyi, kedepannya, semua orang kaya dan berkuasa di Jiangzhou harus tunduk pada perintah keluargaku. Perkataanmu itu terlalu dini untuk diucapkan. Jangan banyak bicara dengan mereka. Suruh mereka langsung maju. Serang mereka. Serang. Berhenti. Berhenti. Irwan Saputra. Pak, kenapa Bapak datang? Nina, kenapa kamu juga di sini? Apa kamu sudah bertemu Rangga Maulana? Rangga Maulana? Maksudmu Rangga Maulana dari Gunung Naga tersembunyi? Rangga Maulana dari Gunung Naga tersembunyi sudah turun gunung. Dia juga datang untuk mengikuti lelang ini. Awalnya aku selalu mengira yang datang hanya orang biasa dari Gunung Naga tersembunyi. Tak disangka yang datang adalah Rangga Maulana. Kalau begitu, berarti aku punya kesempatan untuk bertemu Rangga Maulana. Kalau aku bisa, dalam sisa hidupku, bertemu dengan orang yang berada di puncak kekuasaan di dunia ini, walaupun mati pun, aku sudah puas. Asalkan kali ini aku bisa memenangkan hati Rangga Maulana, maka keluarga Saputra pasti akan langsung melesat. Iya. Siapa mereka berdua itu? Kok aku lihat wajah mereka agak asing? Bapak Irwan, jangan pedulikan dua sampah itu. Mereka cuma orang dari keluarga kecil di kota Jiangzhou.
Siapa? Aku tanya kamu ikut campur apa? Ayah, dia Agus Setiawan. Aku pernah ceritakan padamu. Dikasih padamu tasu, Alma dekat itu. Jangan bawa-bawa sampah ke rumah ini. Kamu main-main di luar, sudahlah. Barang kelas rendah seperti ini, jangan dibawa ke hadapanku. Si tua bangkah, nanti kalau aku sudah menikahi Nina, dapatkan harta keluarga Saputra. Halo Rangga Maulana, saya Irwan Saputra. Aduh, ayah, jangan sentuh orang kampungan ini. Bisa saja dia membawa penyakit menular. Nina Saputra, saya minta kamu lebih menghormati. Adik saya bukan orang kampungan. Bukan orang kampungan. Aset keluarga Wijaya kalian. Di kota Jiangzhou bahkan tidak masuk peringkat. Kalau bukan orang kampungan, lalu apa? Nina, bagaimana caramu bicara? Aduh, ayah, saya mengatakan yang sebenarnya. Ya, Bapak Irwan. Mereka berdua, hanya sampah kelas bawah. Dia sih, hanya orang miskin. Anak muda, kamu belum cukup belajar sopan santun ya. Nina jadi buruk karena ajaranmu kan? Ayah, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu kepada Ah Zeng? Dia mengatakan yang sebenarnya. Dan lagi, mereka berdualah yang pertama membuat saya marah. Bapak Irwan benar. Mereka berdualah mengacaukan ketertiban lelang. Mereka juga yang membuat Nina marah. Tidak tahu di mana anak perempuan saya menyinggung Rangga Maulana dan Rina Wijaya. Ayah, mengapa kamu begitu sopan? Mereka yang pertama mengganggu saya. Bapak Irwan, Balai Lelang Hansuan secara adil, terbuka untuk semua yang berhak masuk. Dan putri Anda, Nina Saputra, tanpa alasan berkali-kali menargetkan saya. Bagaimana bisa kamu masih mengadu? Nina. Ayah, kita justru ingin berkenalan dengan orang-orang dari Gunung Naga tersembunyi. Apakah kita harus takut dengan keluarga Lin kecil itu? Nina Saputra, jika keluarga Saputra semua seperti kamu, sombong dan sewenang-wenang, saya jamin, Gunung Naga tersembunyi bahkan tidak akan melirik keluarga Saputra. Maksudnya apa, nak? Ayah, lihat. Kan aku udah gak salah bilang. Orang kampungan inilah yang selalu berani-beraninya menghina aku dan keluarga Saputra. Wajahnya asing, auranya juga beda sama anak orang kaya biasa. Aku punya tebakan berani. Jangan-jangan dia orang penting itu. Ayah, jangan bingung dong. Masa sih dia Rangga Maulana? Dia cuma anak bungsu keluarga Lin yang baru ketemu, tapi nggak berguna. Asalnya dari desa miskin, nggak mungkin orang penting. Kok kamu tahu banget? Ah, ayah, jangan dengerin Agus dulu. Kenapa kamu tahu banget? Pokoknya dia nggak mungkin orang penting. Lihat aja auranya, kayak Rangga Maulana mana. Kakak, auraku sejelek itu? Jangan dengerin omongan Nina Saputra. Adikku ini luar biasa. Jauh lebih hebat, berkali-kali lipat dibanding Agus Setiawan. Kayaknya aku yang terlalu banyak mikir. Anak ini cuma orang kampungan, seharusnya bukan Rangga Maulana. Nina, perhiasanmu yang biasa aku berikan padamu sudah cukup banyak. Kenapa hari ini kamu masih di sini? Yah, anak perempuan, mana ada yang nolak kalau dikasih perhiasan? Betul, Bapak Irwan, aku barusan membelikan Nina sebuah karang merah senilai sekitar 3 juta. Selama Nina suka, aku rela memberikannya padanya. 3 juta? Kukira 300 juta. Cuma segini uangnya, berani-beraninya pamer di depanku. Aduh ya, Azeng benar-benar baik padaku. Aku juga ingin membalas kebaikannya. Sebenarnya, aku ingin membeli item andalan hari ini untuk diberikan pada Azeng, tapi malah direbut oleh mereka berdua. Kamu malah beliin barang buat cowok. Memang pantas jadi anak perempuan Irwan Saputra. Mereka rebut apa? Cincin giok berukir pola posa. Apa? Cincin giok? Maksudmu cincin giok itu dimenangkannya? Iya, dia itu. Tepatnya, ada yang membelikannya untuk dia. Iya, entahlah orang kaya mana yang buta sampai memberi hadiah semahal itu ke orang tak berguna ini. Diam. Ayah, Ajeng itu calon menantumu. Kau malah memukul Ajeng demi brengsek ini. Kau brengsek, kau telah melakukan kesalahan besar. Segera minta maaf pada Rangga Maulana. Harus minta maaf kenapa? Masa kita harus takut sama keluarga kecilnya? Diam. Tuan Rangga, saya Irwan Saputra, kepala keluarga Saputra.
Apakah Anda puas dengan cincin giok berukir pola posa yang saya hadiahkan? Apakah Anda puas? Apa? Ayah, cincin giok ini kau yang memberikannya? Kenapa sih? Cincin giok 5 miliar. Kenapa kau berikan ke orang miskin begini? Diam! Merupakan kehormatan. Semoga Anda suka. Ayah, 5 miliar ini adalah seluruh harta keluarga kita. Asalkan Rangga Maulana senang, 5 miliar bukan apa-apa. Ayah, jangan linglung. Dia itu bukan tuan muda. Dia cuma petani brengsek. Bodohnya bukan main kau ini. Kau tahu siapa dia? Siapa lagi dia? Masa dia orang penting? Bodoh. Identitas aslinya adalah putra mahkota Gunung Naga tersembunyi. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Rangga Maulana? Apa-apaan ini? Tuan Rangga, mengingat keluarga Saputra selama bertahun-tahun selalu setia mengikuti Gunung Naga tersembunyi. Mohon maafkan putri saya Nina Saputra. Aku belum pernah melihat ayahku bersikap begitu hormat. Jangan-jangan dia benar-benar putra mahkota Gunung Naga tersembunyi? Astaga, apa yang sudah kulakukan? Nina Saputra, kau tadi terus menghina adikku, menganggapnya tak berharga. Apa, Nina, kau benar-benar ingin membunuhku? Membunuh seluruh keluarga Saputra kita? Ayah, pasti ada yang tidak beres di sini. Omongan kosong, buktinya mana? Apa buktinya kalau kau adalah putra mahkota Gunung Naga tersembunyi? Nasihat baik takkan didengar oleh orang yang sudah ditakdirkan mati. Nina Saputra, kau memang masih tak mau mengalah. Kalau begitu, hari ini biar kau mati dengan penuh kesadaran. Tanda api suci yang mewakili Gunung Naga tersembunyi, dia adalah Rangga Maulana. Hormat kepada Rangga Maulana. Hormat kepada Rangga Maulana. Bangunlah. Bagaimana mungkin dia adalah Rangga Maulana dari Gunung Naga tersembunyi? Aku baru saja memperlakukan dia seperti itu. Dan memperlakukan kakak perempuannya seperti itu. Aku pasti mati. Rangga Maulana, tolong ampuni putri saya. Saya bisa mencabut status pewaris keluarga Saputra darinya. Saya mohon dengan sangat, ampuni nyawa putri saya. Tidak, ayah. Aku tidak bisa kehilangan status pewaris keluarga Saputra ini. Rangga Maulana. Tidak. Rangga Maulana, Nona Rina. Saya yang salah. Saya tidak seharusnya menghina kalian. Asalkan tidak mencabut posisi pewaris keluarga Saputra saya. Kalian boleh menghukum saya dengan cara apapun. Kamu tahu aku adalah Rangga Maulana jadi kamu menjilatku, tapi kalau aku orang miskin, rendahan. Apakah kamu akan terus menindas orang dengan kekuasaanmu? Aku sebenarnya sudah melakukan hal bodoh apa? Sampai saat ini, aku sudah tidak bisa melindungimu lagi. Aku tidak bisa mempertaruhkan seluruh keluarga Saputra. Aku hanya bisa mencabut posisimu sebagai pewaris keluarga Saputra. Tidak, ayah-ayah tidak boleh melakukan ini. Aku tidak bisa kehilangan status sebagai pewaris keluarga Saputra. Aku kan anak satu-satunya ayah. Irwan Saputra. Kalau pewaris keluarga Saputra berkelakuan seperti ini, mungkin keluarga Saputra akan sulit untuk naik ke kapal Gunung Naga tersembunyi. Ini semua karena dia. Semua cerita tentang keluarga Wijaya dia yang memberitahuku. Aku jadi buruk karena pengaruhnya. Semua ini salahnya. Bukan begitu. Bukan begitu. Rina. Kamu yang paling mengerti aku. Kamu tahu aku bukan orang seperti itu. Aku sudah melihat dengan jelas semua kepalsuanmu. Sekarang aku hanya menyesal buta selama beberapa tahun itu menyia-nyiakan begitu banyak perasaan padamu. Rina. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Semuanya karena dia. Karena Nina Saputra. Dia mengandalkan kekuasaan keluarga Saputra. Memaksaku untuk bersamanya. Agus dasar bajingan. Rina, aku mohon padamu. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Kita mulai lagi ya. Aku benar-benar sulit membayangkan. Orang yang kucintai selama 5 tahun. Bisa menjadi seperti dirimu yang sekarang. Rina, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu. Aku mohon, pertimbangkanlah hubungan kita selama 5 tahun ini. Lepaskan aku kali ini. Suruh adikmu melepaskanku. Sudah kuduga, seekor anjing tidak akan berhenti makan kotoran. Sekarang kamu tahu adikku adalah sang pemimpin, baru mulai minta ampun. Saat kamu bersenang-senang dengan Nina Saputra, bersama Nina Saputra.
Pernahkah kamu memikirkan 5 tahun kita? Lepaskan kakakku. Jangan sentuh dia, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak berguna. Jangan sentuh dia. Aku sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang tidak becus. Hei, kemari. Bawa brengsek ini pergi, mulai sekarang, jangan biarkan dia muncul lagi di hadapan kakakku. Jangan kotori mata kakakku. Rangga Maulana, aku benar-benar tahu salahku. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Agus Setiawan, sudah ku bilang padamu. Kau boleh ganggu aku, tapi jangan sentuh keluargaku. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Kalian tangani dia. Rina. Aku mohon maafkan aku, Rina. Rangga Maulana, Nona Rina. Aku benar-benar tahu salahku. Aku terlalu bodoh. Kumohon maafkan aku. Aku mau lakukan apa saja, Rangga Maulana. Irwan Saputra, bagaimana pendapatmu? Aku gagal mendidik anakku. Sampai berani menyinggung Rangga Maulana dan Nona Rina. Jadi, apapun akibatnya, keluarga Saputra siap menerimanya. Tidak, Ayah. Kau tidak bisa mengabaikanku. Aku satu-satunya anak perempuanmu. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Rangga, bagaimana kalau kali ini kita maafkan dia dulu? Kakak Rina dia baru saja menghinamu, dan dia merebut tunanganmu. Agus Setiawan memang orang yang hanya memikirkan keuntungan. Kalau bukan Nina Saputra, pasti ada yang lain. Justru aku harus berterima kasih pada Nina Saputra ini, karena membuatku melihat sifat asli Agus Setiawan. Kakak Rina, kau terlalu baik hati. Apalagi, dia sedang hamil. Baik. Melihat wajah kakakku, aku bisa tidak menyusahkannya. Tapi hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup tidak bisa lolos. Terima kasih, Rangga. Terima kasih, Trina. Terima kasih, Rangga. Terima kasih, Rina. Ayah, kali ini melihat kakakku yang membela dia, cukup hukum ringan saja. Kirim dia ke Gunung Naga Tersembunyi, untuk dihukum dengan baik. Tidak, Ayah. Aku tidak bisa ke Gunung Naga Tersembunyi. Ke sana aku bisa tewas, Ayah. Diam saja kau, ke Gunung Naga Tersembunyi masih ada kesempatan untuk hidup. Kalau kau masih ribut, hati-hati Rangga marah, langsung dieksekusi di tempat. Pengawal. Bawa pergi. Kak, ayo pulang. Hormat pada Rangga. Hormat pada Rangga.